Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini bersama saya Ariel Furkan Aswar, kita akan membahas tentang beberapa soal-soal penalaran umum, khususnya yang berkaitan dengan penalaran deduktif berdasarkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang soal-soal penalaran umum, khususnya yang berkaitan tentang logika deduktif. Nah, apa yang dimaksud dengan logika deduktif? Yang dimaksud dengan logika deduktif adalah metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, atau dari premis mayor dengan menggunakan premis minor yang bersifat khusus untuk mencari kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan premis minornya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang soal-soal bagaimana bentuk-bentuk soal yang terdapat dalam model-model logika deduktif, mulai dari model implikasi, model kuantor, metode penarikan keabsahan kesimpulan, dan sebagainya. Kita akan lihat soal-soal tersebut pada pagi hari ini, selama kurang lebih 40 atau 45 menit ke depan. Nah, tetapi sebelumnya kami akan mengingatkan kembali tentang apa-apa saja yang akan kita bahas, apa-apa saja rumus-rumus yang akan kita gunakan pada pagi hari ini yang berkaitan dengan materi-materi sebelumnya atau berkaitan dengan materi deduktif sebelumnya. Nah, jadi kita memiliki namanya modus ponens, modus tollens, silogisme hipotetis, dan model-model penarikan simpulan yang tidak valid atau simpulannya tidak dapat ditarik. Jadi ada yang modus ponens, P implikasi Q dengan P, maka simpulannya adalah Q. Kemudian ada modus tollens, P implikasi Q dengan negasi Q, maka simpulannya adalah negasi P. Kemudian kita punya silogisme hipotetis ketika dua implikasi saling terikat satu sama lain ya. Jadi P implikasi P mengakibatkan Q, Q-nya mengakibatkan R, maka P-nya akan mengakibatkan R. Kemudian ada model yang tidak valid, yaitu ketika kita punya pernyataan implikasi, kemudian premis minornya adalah tidak P atau negasi P, maka simpulan tidak bisa kita tarik atau tidak ada simpulannya. Atau bisa juga ketika P implikasi Q, kemudian yang terjadi adalah Q atau akibatnya, maka kita tidak tahu apa yang menyebabkan akibat itu terjadi. Kemudian ada ekivalensi dan negasi implikasi. Jadi ekivalensi ini adalah pernyataan yang ekivalen atau sama dengan pernyataan implikasi, di mana P implikasi Q itu sama dengan negasi P atau Q. Jadi bagian ini adalah kunci dari ekivalensi. P implikasi Q itu sama atau ekivalen dengan negasi P atau Q. Dan negasi implikasi. Nah, negasi implikasi itu adalah apa yang terjadi ketika implikasi kita negasikan. Jadi pernyataan implikasi ini kita negasikan sehingga terbentuk P dan negasi Q. Perbedaan bagaimana caranya kalau kita ingin mengekivalensikan dengan menegasikan implikasi. Kalau ekivalensi, maka sebelah kirinya yang kita ubah. P-nya menjadi negasi P. Sedangkan kalau negasi, Q menjadi negasi Q. Sebelah kanannya yang kita ubah. Ya. Ini kiri, sedangkan yang kalau negasi, kanan. Nah, itu untuk ekivalensi dan negasi implikasi. Jadi kita bahas singkat saja ini karena kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada dalil De Morgan. Dalil De Morgan ini membahas bagaimana kalau kita punya pernyataan konjungsi dan pernyataan disjungsi, kita balik atau kita negasikan. Jadi ketika kita punya pernyataan disjungsi, pernyataan ini atau disjungsi, kita negasikan maka akan menghasilkan pernyataan konjungsi. Dan kalau konjungsi yang dinegasikan maka akan menghasilkan pernyataan disjungsi. Kemudian negasi pernyataan kuantor. Jadi pernyataan kuantor ada dua. Ada kuantor universal, yang universal bentuknya ini. Dan ada kuantor eksistensial, yang bentuknya E terbalik. Nah, jadi kalau ada pernyataan universal, semua kita negasikan, maka hasilnya adalah sebagian. Nah, lawan negasi dari semua X, maka lawannya adalah sebagian tidak X. Sedangkan kalau kita mengatakan sebagian X, maka negasinya adalah semua tidak X. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk negasi pernyataan kuantor. Kita sudah bahas beberapa pertemuan sebelumnya. Dan terakhir, untuk model kesimpulan yang terakhir yaitu adalah dilema. Jadi ada bentuk penarikan simpulan dilema, di mana ada dua pernyataan implikasi pertama dan pernyataan implikasi kedua. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan disjungsi. Nah, jadi ada pernyataan implikasi 2, kemudian
ada satu pernyataan disjungsi. Nah, kesimpulannya macam-macam tergantung bentuk premis yang ketiga ya. Tergantung premis yang ketiga, bisa menjadi dilema konstruktif, dilema destruktif, dan terakhir adalah dilema dua arah. Nah, jadi itu tadi model-model penarikan simpulan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh soal berdasarkan model-model penarikan simpulan yang tadi. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau catat atau mau foto atau mau screenshot, silahkan untuk daftar rumus-rumus yang akan penting untuk menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan logika deduktif ya. Jadi ini semua untuk 4 dasar penarikan simpulan, kemudian ada ekivalensi dan negasi implikasi, dalil De Morgan, dan negasi untuk pernyataan kuantor. Nah ini kalau misalnya teman-teman sudah foto atau sudah screenshot, jangan lupa dicatat setelah pertemuan ini berakhir ya. Nah kemudian yang terakhir adalah dilema ya. Jadi dilema ada 3 bentuk, ada konstruktif, destruktif, dan dua arah. Nah, tergantung kalau dua arah ada 2 modelnya, ada model P atau negasi S dan negasi Q atau R. Sehingga simpulan yang dapat dibentuk ada 4 jenis simpulan. Oke, itu untuk remindernya untuk bagian awal. Selanjutnya kita akan bahas soal-soalnya ya. Kita akan langsung melangkah ke bentuk soal-soal. Jadi dari rumus-rumus yang tadi kita akan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan penarikan simpulan logika deduktif. Oke, kita akan masuk pada soal tutorial dulu ya. Kita tutorial dulu. Jadi kalau tutorial langsung saya akan bahas. Tapi untuk soal-soal selanjutnya saya akan berikan waktu. Saya akan berikan waktu teman-teman yang waktunya nanti akan ditampilkan pada slide. Jadi teman-teman silahkan jawab, diskusikan dengan teman sekelas, diskusikan dengan Bapak Ibu Guru di kelas. Kemudian jawab dan kemudian kita akan bahas bareng-bareng ya. Tapi untuk tutorial akan saya langsung bahas. Oke, jadi kita punya soal pertama, jika Amira membuat kopi, maka ia menggunakan gelas besar. Ternyata dia tidak membuat kopi. Nah, perlu kita ketahui kalau kita mengerjakan soal yang tipikal seperti ini, sebaiknya apalagi kalau kita baru pertama mengerjakan soal-soal yang bentuknya seperti ini, tentukan dulu yang mana yang menjadi P dan yang mana yang menjadi Q. Kemudian nanti terakhir tentukan bagaimana bentuk persamaan logikanya. Jadi P-nya adalah Amirah membuat kopi. Amirah membuat kopi. Kita tulis kata kuncinya saja ya. Amirah membuat kopi untuk pernyataan P, sedangkan pernyataan Q-nya adalah dia menggunakan gelas besar. Nah, jadi P-nya adalah dia membuat kopi, kemudian Q-nya adalah gelas besar. Sehingga bentuk pernyataan logikanya, jika membuat kopi ia menggunakan gelas besar, bentuknya adalah P implikasi Q. Nah, jadi bentuk pernyataan logikanya seperti itu, P implikasi Q. Kemudian perhatikan kalimat yang kedua, Amirah tidak membuat kopi. Nah, Amirah tidak membuat kopi itu adalah mirip dengan P, tapi karena ada kata tidaknya, berarti menjadi lawannya ya, atau negasinya. Jadi P implikasi Q, kemudian negasi P. Nah, kalau bentuknya bentuk seperti ini, sesuai dengan bentuk penarikan simpulan yang tadi, maka untuk yang soal ini simpulannya tidak bisa kita tarik ya. Simpulan untuk soal ini tidak bisa kita tarik atau tidak ada kesimpulan yang benar ya. Nah, jadi salah satu bentuk yang tidak valid ya. Nah, kalau teman-teman lihat pada bagian pertama yang teman-teman mungkin sudah foto atau sudah tulis beberapa pertemuan sebelumnya, maka bentuk yang pertama ini adalah bentuk yang tidak valid atau tidak bisa kita tarik simpulannya. Nah, jadi untuk soal tutorial ini simpulannya tidak ada. Nah, jadi untuk soal-soal selanjutnya, kalau kita mengerjakan tipikal soal yang seperti ini, sebaiknya tentukan dulu yang mana yang menjadi P dan yang mana yang menjadi Q, kemudian kita bentuk pernyataan logikanya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah soal tutorial, ini adalah soal pemanasan. Untuk soal-soal selanjutnya, teman-teman saya akan berikan waktu untuk menjawab soalnya. Kalau sudah dapat jawabannya, silahkan kirimkan melalui kolom chat, dan kalau waktunya sudah habis, kita akan bahas. Oke, ini untuk soal tutorial, kita akan masuk soal yang pertama ya. Kalau ada teman-teman yang mau foto soalnya, silahkan. Ini adalah soal baru tutorial ya. Ini adalah soal ke-0 dengan jawaban E ya. Jawabannya adalah E. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Silahkan. Silahkan kerjakan waktu sebelum panah hijau ini di atas habis ya. Kurang lebih 1 menit. Apabila Hotaru mencari kembang api, ia membawa uang banyak.
Saat ini Hotaru tidak membawa uang banyak. Silahkan tentukan apa simpulannya. Kerjakan sebelum panah hijaunya habis, ya. Nah, sudah berkurang 1. Silahkan dikerjakan. Waktunya kurang lebih selama 1 menit, ya. Nah, sekali lagi, tadi cara biar gampang, tentukan dulu yang mana yang P-nya, kemudian tentukan yang mana yang Q. Kemudian tentukan bentuk kalimatnya, dan terakhir tarik simpulannya berdasarkan model-model penarikan simpulan. Nah, kalau sudah dapat jawabannya, ya silahkan kirimkan kolom chat, dipegang saja jawabannya. Ya, kurang lebih 30 detik, 20 detik ya. Nah, waktu itu sangat cepat berlalunya. Ya, perhatikan baik-baik bagaimana bentuk premisnya, waktu. Ya, tersisa 10 detik. Ya, waktu sudah hampir. Oke, waktu habis ya. Nah, jadi waktu mengerjakan soal penalaran umum itu, kenapa cepat sekali tadi habis waktunya? Nah, jadi sekedar info, mungkin untuk teman-teman yang tidak aware atau lupa, PU itu waktu pengerjaannya adalah 30 menit untuk 30 soal. Ya. Jadi 30 menit untuk 30 soal. Kalau kita mau cari berapa menit per soal, berarti 1 menit 1 soal. Nah, jadi kita harus terbiasa untuk mengerjakan soal dengan cepat. Nah, jadi kalau misalnya untuk saat ini masih harus kerjasama dengan teman, ya tidak apa-apa, kerjasama saja dulu ya. Tapi yang penting kita bisa pahami materinya, supaya nanti ketika kita berhadapan dengan tes aslinya, kita sudah bisa jawab 1 menit per soal. Nah, ini masalahnya kalau penalaran umumnya, waktunya terlalu cepat. Oke, kita akan bahas untuk soal yang nomor 1. Seperti tadi caranya di awal, kita tentukan dulu yang mana yang P, yang mana yang Q. Nah, kita punya jika Hotaru mau mencari kembang api. Nah, mencari kembang api ini adalah P. Kembang api. Maka ia membawa uang banyak ya. Jadi dia membawa uang banyak. Nah, kemudian untuk kalimat yang kedua, saat ini Hotaru tidak membawa uang banyak. Jadi pernyataan pertama P implikasi Q. Kemudian pernyataan kedua adalah tidak membawa uang banyak atau negasi Q. Nah, kalau bentuk penarikan simpulan yang ini, maka simpulannya adalah negasi P. Ya, simpulannya adalah negasi P. Negasi P adalah tidak ingin membeli kembang api. Oke, jadi simpulannya adalah negasi P, berarti jawabannya adalah bravo ya. Nah, tidak mencari kembang api. Nah, jadi selamat untuk SMA Negeri 4 Goa, SMA 14 Sinjai, SMA Negeri 3 Luwu Timur, SMA Negeri 5 Tanah Toraja, dan SMA Negeri 11 Goa yang telah menjawab bravo ya. Oke, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah B. Silahkan kalau mau difoto atau mau di screenshot dulu untuk model penarikan simpulannya atau untuk pembahasannya dengan jawaban yang sudah kita coret-coret ya. Nah, jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah bravo. Kita akan segera memasuki soal yang kedua. Nah, kita akan memasuki soal yang kedua. Jadi kita akan grinding soal-soal hari ini ya. Kita akan berlatih banyak soal-soal. Oke, ini untuk soal nomor 1. Siap-siap untuk soal nomor 2. 3, 2, 1. Oke, silahkan. Soal nomor 2. Jika Abdul ingin menabung, dia membeli celengan. Jika Abdul membeli celengan, dia juga membeli buku catatan. Saat ini Abdul ingin menabung. Oke. Hati-hati, premisnya cukup panjang. Jadi, hati-hati dengan model penarikan simpulannya. Seperti soal sebelumnya, silahkan kerjakan sebelum panah di pojok kanan atas habis ya. Oke, dan untuk teman-teman yang mungkin nonton lewat YouTube atau nonton melalui recording, ya bisa di-pause dulu videonya ya. Bisa di-pause dulu videonya, kemudian tentukan jawabannya dengan waktu masing-masing, dengan kecepatan masing-masing. Tapi untuk yang live, ya kerjakan sebelum waktu habis. Nah, selain kita belajar untuk tepat, kita juga harus belajar untuk cepat ya. Efektif yang menjadi terus supaya soal.
Sudah ada blink merah ya, berarti tersisa 10 detik. Oke, waktu sudah habis ya. Cepat sekali memang. 1 menit itu cepat sekali. Sangat cepat. Nah, kalau sudah mengirimkan jawaban di kolom, sudah ada yang pegang-pegang, sudah punya jawaban masing, kita akan bahas untuk soal nomor 2. Oke, soal yang kedua. Jika Abdul ingin menabung, dia membeli celengan. Seperti biasa, tentukan P-nya yang mana, Q-nya yang mana. Kemudian kalau ada pernyataan yang lain lagi, kita tuliskan sebagai R misalnya. Kak, saya tidak pakai PQR, saya pakai ABC, saya pakai XYZ. Bisa tidak? Bisa ya? Jawabannya bisa. Mau pakai PQR, mau pakai ABC, mau pakai mungkin huruf lontara ke agangnya, ya silahkan ya. Oke, tapi untuk pembahasan kali ini kita menggunakan PQR. Jadi P-nya adalah ingin menabung, kemudian Q-nya adalah membeli celengan. Kemudian jika Abdul membeli celengan, ia juga membeli buku catatan. Nah, jadi ini adalah 3 pernyataannya. P-nya adalah menabung, Q-nya adalah celengan, dan R-nya adalah membeli buku catatan. P implikasi Q, Q implikasi R. Kemudian kita lihat pernyataan yang terakhir. Saat ini Abdul ingin menabung. Ingin menabung itu adalah pernyataan P. Sehingga jika kita ingin tarik simpulannya, bagaimana kalau 3 pernyataannya seperti itu? Maka pertama-tama kita bisa kerja dua-dua pernyataan. Kita bisa kerja pernyataan pertama dengan kedua dulu, 2 dengan ketiga dulu, atau 1 dengan ketiga terlebih dahulu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka mengerjakan dengan pernyataan pertama dengan kedua. Kita kerjakan sesuai dengan silogisme hipotetiknya ya. Kita coret saja dulu Q-nya. Tapi kalau teman-teman mau kerja PQ kemudian P, pernyataan pertama dengan ketiga dulu, maka itu juga benar ya. Benar juga. Yang penting penarikan simpulannya tidak salah. Oke, jadi simpulannya ini adalah P implikasi R. Kemudian jangan lupa kita masih punya premis yang terakhir. Kita masih punya P, maka simpulannya adalah R. Gitu. Nah, jadi simpulannya adalah R. Apa tadi R-nya? R-nya adalah ingin membeli buku catatan. Ingin membeli buku catatan, jawabannya adalah Charlie. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah C. Kalau teman-teman mau kerja dengan cara seperti ini misalnya, P implikasi Q, Q implikasi R, dengan tadi adalah P. Kalau teman-teman mau kerja dulu pernyataan pertama dengan ketiga, ya silahkan ya, tidak apa-apa. Yang penting benar. Pertama dengan ketiga, kita punya simpulan Q ya. Q. Kemudian pernyataan kedua yang kita belum pakai, Q implikasi R, maka simpulannya adalah R. Jadi simpulannya sama adalah R ya. Nah, jadi selamat untuk yang menjawab C. Ya, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah Charlie. Abdul membeli buku catatan. Silahkan kalau mau difoto atau di screenshot untuk pembahasannya. Untuk pembahasan soal nomor 2. Siap-siap. Beberapa detik kemudian kita akan memasuki soal nomor 3 ya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah Charlie. Pembahasannya sekian. Oke, siap-siap. Kita akan memasuki soal nomor 3 dalam 3, 2, 1. Oke, silahkan. Nah, cepat kerjakan ya, karena waktunya tidak banyak. Mungkin premisnya cukup panjang ya, jadi agak kecil tulisannya. Tapi silahkan dikerjakan. Sam mengantar surat apabila ia diperintahkan oleh ketua panitia. Apabila Sam ia melakukan audiensi ke bos-bos perusahaan. Apa kesimpulan yang tepat? Nah, sama, waktunya sama, kurang lebih selama 1 menit ya. Oke, jadi premisnya agak panjang dan hati-hati untuk kalimat pertama. Nah, sebentar mungkin kita akan bahas kenapa kita harus hati-hati untuk kalimat yang pertama. 30 detik tersisa. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya, silakan didiskusikan dengan Bapak Ibu guru di kelas. Silakan berlomba secara kompetitif dan secara sportif antar teman-teman di kelas ya. Nah, jadi silahkan kalau ada yang mau kompetitif ya, silahkan. Oke, 10 detik terakhir. Oke, waktu habis ya. Cepat sekali waktunya habis, tidak terasa. Oke, untuk soal nomor 3, Sam mengantar surat apabila ia diperintahkan oleh ketua panitia. Hati-hati untuk soal yang seperti ini, kata apabilanya berada pada pertengahan kalimat.
Nah, selalu ingat, baik dalam bahasa maupun dalam logika, kata apabila dan sinonim-sinonimnya itu akan selalu diikuti oleh penyebab. Atau mungkin bahasa lainnya ini. Itu bahasa logika kerennya ya, antecedent. Tetapi ingat saja, kata apabila itu selalu diikuti oleh penyebab kejadian. Nah, itu yang perlu kita pahami baik-baik. Jadi, kalau kita mau tuliskan pernyataan pertama ini sebagai P implikasi Q, misalnya, saya mau tuliskan pernyataan pertama sebagai P implikasi Q, maka yang menjadi P adalah diperintahkan oleh ketua panitia. Nah, itu P-nya. P-nya adalah diperintahkan oleh ketua panitia. Nah, jadi hati-hati perbedaan antara model yang seperti ini dengan model yang pernyataan kedua. Karena untuk model yang pernyataan pertama, atau model untuk kalimat yang pertama, kata apabila ini berada pada pertengahan kalimat. Kalau dia berada pada pertengahan kalimat, maka P-nya adalah yang setelahnya apabila. Jadi, untuk mengingat dengan mudah, setelah apabila itu selalu merupakan P. Itu saja dulu yang kita perlu ingat. Atau setelah apabila selalu sebab. Nah, jadi P-nya adalah diperintahkan oleh ketua panitia, kemudian Q-nya adalah mengantar surat ya. Kemudian kita lanjutkan Q implikasi R. Apabila Sam mengantar surat, dia melakukan audiensi ke bos-bos perusahaan. Jadi R-nya adalah audiensi. Nah, kalau sudah kita tentukan PQR-nya, tinggal kita tarik simpulannya, coret saja Q-nya, berarti simpulannya adalah P implikasi R. Nah, simpulannya adalah P implikasi R. Jika disuruh ketua panitia, maka ia melakukan audiensi. Nah, kita cari jawabannya. Jika Sam diperintahkan oleh ketua panitia, maka dia melakukan audiensi. Kita lihat yang A, jika Sam mengantar surat, maka ia melakukan audiensi. Bukan mengantar surat tadi premis pertamanya. Jika Sam diperintahkan oleh ketua panitia, maka ia melakukan audiensi ke bos-bos perusahaan. Maka jawabannya adalah bravo ya. Oke, jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang menjadi kunci di sini. Yang pertama adalah silogisme yang di atas itu. Kemudian yang kedua adalah ini. Kata apabila selalu diikuti oleh penyebab atau antecedent. Nah, itu untuk soal yang ketiga ya. Nah, jadi kalau ada yang mau foto silahkan. Kalau ada yang mau screenshot silahkan. Sebelum kita melangkah ke soal selanjutnya atau soal nomor 4. Nah, jadi kuncinya ini adalah pada penentuan yang mana yang P, yang mana yang Q. Karena penting untuk mengetahui apa setelah kata apabila. Jadi kata apabila selalu diikuti oleh sebab kejadian. Oke, kita akan melangkah masuk ke soal yang keempat. Atau kita akan masuk ke soal nomor 4. Ya, siap-siap ya. Jadi kita masuk soal nomor 4 dalam 3, 2, 1. Oke. Nah, sekarang ekivalen yang ditanyakan. Bagaimana lagi kalau ekivalen? Ya, perhatikan catatan yang tadi. Apabila Hana memasak, maka ia tidak belanja di luar. Pernyataan berikut yang ekivalen dengan pernyataan di atas adalah. Nah, jadi ingat apa yang dimaksud dengan ekivalen, bagaimana caranya kita mengerjakan soal ekivalen dan sebagainya. Hati-hati untuk soal seperti ini ya. Apabila Hana memasak, maka ia tidak belanja di luar. Nah, untuk soal ini, perhatikan juga kata tidak ya. Hati-hati dengan kata tidak. Oke, tersisa 40 detik. 30 detik. Ya. Ya, hati-hati dengan tipikal soal seperti ini. Kalau ditanyakan yang ekivalen, maka kira-kira bagaimana persamaannya. Kita sudah lihat bagaimana rumus untuk ekivalensi tadi. Sisa 20 detik. Ya, cepat ya, karena waktu sangat cepat berlalu. Oke, 10 detik terakhir. Dan waktu habis. Ya. Oke, kita akan bahas soal nomor 4 ini ya. Apabila Hana memasak, maka ia tidak belanja di luar. Pernyataan berikut yang ekivalen dengan pernyataan di atas adalah. Ya, ekivalen itu berarti sama.
Nah, mana pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan di atas? Kita mengikuti rumus ekuivalensi. P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jadi yang diubah adalah sebelah kiri ya. Yang diubah adalah sebelah kiri. Jadi P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jadi kuncinya adalah di sini. Ekuivalensi implikasi. Kita sudah lihat tadi rumusnya di awal, kalian sudah foto dan screenshot semua persamaannya, mungkin ada yang sudah tulis. Nah, jadi ini menjadi kuncinya untuk hari ini. P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, sekarang kita lihat, P-nya adalah Hana memasak. Kemudian Q-nya adalah hati-hati tadi dengan kata tidak ya. Nah, perhatikan ini kata tidaknya, tidak belanja di luar. Nah, jadi hati-hati dengan kata tidak. Kalau ada kata tidak, masukkan ke dalam penentuan PQR-nya. Nah, jadi P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, bagaimana bentuk negasi P atau Q-nya? Tidak memasak atau Q-nya tadi adalah tidak belanja. Jadi hati-hati dengan kata tidak ya, dengan tidak belanja. Jadi tidak memasak atau tidak belanja. Nah, jadi jawabannya adalah tidak memasak atau tidak belanja. Berarti jawabannya adalah bravo ya. Hana tidak memasak atau ia tidak belanja di luar. Nah, jadi hati-hati dengan kata tidak dan ingat-ingat ini ekuivalensi implikasi. Nah, jadi jawabannya adalah B. Selamat untuk yang menjawab B, jawabannya benar ya. Dan untuk yang belum menjawab B, pelajari kembali bagian ekuivalensi implikasi. Silahkan dibuka di YouTube Smart School kalau mungkin masih ada bagian yang mungkin terlupa dan sebagainya. Nah, jadi untuk soal nomor 4, jawabannya adalah bravo ya. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan di foto dulu atau di screenshot dulu mungkin kalau misalnya mau dilihat bagaimana model pembahasannya, atau mau dilihat kira-kira rumus seperti apa yang kita gunakan ya. Nah, itu untuk soal yang nomor 4. Kita akan langsung masuk ke soal yang kelima. Oke, siap-siap. Kita akan masuk ke soal nomor 5 dalam 3, 2, 1. Oke, soal nomor 5, silahkan. Putri makan bakso atau gado-gado? Saat ini Putri tidak makan bakso. Manakah simpulan yang tepat? Nah, jadi bentuknya adalah bentuk disjungsi ya, bentuk pernyataan atau, kemudian kita diminta untuk menarik simpulan. Nah, sebuah sedikit spoiler, soal ini bisa dikerjakan dengan 2 cara. Nah, silahkan kalian kerjakan dulu, masih ada 50 atau 40 detik lagi untuk mengerjakan soal ini. Sebentar kita akan bahas dengan menggunakan 2 cara ya. 40 detik. Hati-hati dengan premisnya, makan bakso atau gado-gado. Silakan gunakan pengetahuannya kalian mungkin tentang apa sih yang bisa kita ubah dari disjungsi. Itu disjungsi bisa kita apai, bisa kita manipulasi seperti apa dan sebagainya. 20 detik. Silakan didiskusikan dengan teman-teman di kelas atau silakan berkompetisi secara sportif ya. 10 detik terakhir. Oke, waktu habis. Oke, kita akan bahas soal nomor 5 karena waktunya sudah habis. Putri makan bakso atau gado-gado? Jadi P-nya adalah bakso. Kemudian Q-nya adalah gado-gado. Nah, jadi pernyataan pertama bentuknya adalah P atau Q. Kemudian pernyataan kedua atau premis minornya adalah tidak makan bakso. Tidak makan bakso adalah negasi P. Bagaimana cara yang kita tarik simpulannya kalau seperti itu? Tadi kita sudah bahas bahwasanya akan ada 2 cara. Ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Cara pertama yaitu dengan menggunakan ekuivalensi ya. Cara pertama dengan menggunakan ekuivalensi. Kenapa menggunakan ekuivalensi? Karena kalau kita lihat cara bagaimana cara tarik simpulan pertama ini kita ubah dulu jadi implikasi. Ya, jadi premis pertama dalam bentuk implikasi, berarti premis pertama kita ubah menjadi bentuk implikasi.
Nah, ingat ekivalensi implikasi itu bagaimana tadi? Berarti kita ubah menjadi negasi P implikasi Q. Nah, jadi seperti itu bentuk ekivalensinya. Kemudian premis kedua adalah negasi P. Nah, kalau seperti ini berarti simpulannya adalah kena modus ponens ya. Kenapa kena modus ponens padahal negasi P dibawa? Karena kuncinya modus ponens adalah pernyataan di kiri ini sama ya. Nah, jadi negasi P dengan negasi P, maka simpulannya adalah Q. Q-nya tadi apa? Q-nya adalah makan gado-gado. Berarti jawabannya adalah alfa. Nah, itu untuk cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan cara ekivalensi. Ada cara kedua? Ada. Ya. Jadi ada cara yang kedua. Cara kedua, saya tulis di sini saja. Kita akan menggunakan ini. Kalau ada teman-teman yang mau catat ini, silahkan ya. Silogisme disjungtif. Apa itu silogisme disjungtif? Silogisme disjungtif itu adalah model penarikan simpulan berdasarkan pernyataan disjungsi. Kalau kita mau mencari kesimpulan berdasarkan metode silogisme disjungtif, maka kita perlu tahu bahwasanya pernyataan disjungsi itu harus ada benar. Untuk nilai kebenarannya harus ada benar. Setidaknya satu benar. Harus ada benar. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita punya P atau Q, pernyataan P atau Q, maka salah satunya ini harus ada benar. Atau mungkin dua-duanya juga bisa. Yang penting ada yang benar. Entah P-nya, Q-nya, atau dua-duanya. Nah, jadi kita punya 4 model. P atau Q, P atau Q lagi, terakhir P atau Q lagi. Yang membedakan adalah premis minornya. Kalau misalnya premis minornya adalah negasi P, misalnya, premis minornya adalah negasi P, maka kalau misalnya kita asumsikan P-nya ini bernilai benar, maka negasi P-nya ini menandakan bahwa itu bernilai salah. Nah, jadi P-nya di sini salah ya. P-nya di situ menjadi salah karena negasi P. Dan supaya pernyataan ini bisa benar, maka karena P sudah salah, yang harus benar adalah Q. Nah, makanya simpulannya adalah Q. Saya makan gado-gado atau bakso. Ternyata saya tidak makan gado-gado. Artinya saya harus makan bakso. Seperti itu ya. Bagaimana kalau yang terjadi adalah P? Nah, bagaimana kalau yang terjadi adalah P? Saya makan gado-gado atau makan bakso. Ternyata saya makan bakso. Apakah saya makan gado-gado atau tidak? Ya, bisa makan, bisa juga tidak. Toh? Nah, berarti karena dalam pernyataan P atau Q ini sudah ada satu yang benar, maka Q ini terserah mau salah, mau benar. Yang penting pernyataan ini sudah ada yang benar, maka Q tidak wajib untuk benar. Jadi Q-nya tidak bisa kita tarik simpulannya ya. Q itu tidak bisa kita tarik atau terjadi negasi Q. Kemudian kalau misalnya yang terjadi adalah negasi Q, maka P wajib benar. Kenapa? Karena Q-nya sudah salah. Ya, Q-nya sudah salah. Berarti supaya pernyataan ini harus benar, karena ingat tadi ini ada syaratnya disjungsi, maka simpulannya harus P. Dan untuk model terakhir, kalau misalnya yang terjadi adalah Q, maka simpulannya juga tidak ada. Ya. Nah, kalau kita lihat model soal ini, P atau Q negasi P, maka bentuknya sesuai dengan bentuk yang pertama. Ya, yang ini. Sesuai dengan bentuk pertama, maka jawabannya adalah Q. Simpulannya adalah Q. Putri makan gado-gado. Nah, jadi ini adalah model silogisme disjungtif. Silahkan teman-teman catat atau silahkan teman-teman foto atau screenshot. Karena ya silogisme disjungtif ini bisa kita gunakan sebagai senjata kalau kita menemukan sebuah pernyataan disjungsi yang kemudian ingin ditarik sebuah simpulannya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan dengan metode ekivalensi, ya, silahkan ya. Jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan. Bisa kita pakai ekivalensi, bisa juga kita menggunakan silogisme disjungtif. Nah, jadi jawaban untuk nomor 5 adalah alfa. Untuk teman-teman yang menjawab alfa, maka jawabannya sudah benar ya. Oke, kita akan masuk ke soal selanjutnya. Kita akan masuk ke soal nomor 6. Hati-hati, semakin ke belakang soalnya tambah susah. Jadi, perhatikan baik-baik bagaimana soalnya. Dan waktunya tidak berubah ya, waktunya sama. Oke, kita masuk ke soal nomor dalam 3, 2, 1. Oke, soal nomor 6, silahkan. Saleh membuat karamel atau saus. Jika Saleh membuat saus, ia membuat ayam filet goreng. Wih, Masya Allah enaknya.
Saleh ternyata tidak membuat ayam filet goreng. Apa kira-kira simpulan yang bisa kita tarik? Oke. Kak, bisa tidak kita kerja soal begini tapi jangan pakai menggunakan PQR dan sebagainya. Jangan pakai rumus-rumus tadi. Jawabannya boleh ya. Jadi kalian bisa mengerjakan soal tipikal seperti ini kalau kalian sudah bisa berlogika dengan baik dan benar ya. Jadi kalau misalnya kalian malas untuk pakai rumus, ya silahkan dikerjakan dengan logika biasa, tapi pasti logikanya kalian tidak salah ya. Pastikan tidak salah, makanya yang kita pelajari adalah kaidahnya. Makanya yang kita pelajari adalah PQ-nya dan sebagainya, supaya kalau teman-teman menentukan kesimpulan sendiri, sudah tidak salah lagi. Nah, jadi kita pelajari aturannya, kita pelajari kaidahnya, baik-baik supaya penarikan simpulan kita tidak salah ya. Siapa tahu mungkin ada berpikir, wah rumitnya ini logika kenapa harus begini? Ya supaya logikanya tidak salah ya. Oke, time's up, waktu sudah habis. Cepat sekali waktu berlalu ya, cepat sekali itu yang dibilang 1 menit. Oke, kita punya pernyataan disjungsi sebagai kalimat yang pertama ya. Kalimat pertamanya langsung dibuka dengan disjungsi. Jadi P-nya adalah membuat karamel. Kemudian Q-nya adalah saus. Kemudian ada R-nya lagi ya, pernyataan R. Ia membuat ayam filet goreng. Wow. Ayam filet. Oke, berarti premis yang pertama, atau pernyataan yang pertama, P atau Q ya. P atau Q. Kemudian pernyataan yang kedua, jika Saleh membuat saus, jika Q, maka ia membuat ayam filet goreng, maka R. Ternyata Saleh tidak membuat ayam filet goreng, atau ternyata yang terjadi adalah negasi R. Nah, jadi seperti soal yang sebelumnya, kita bisa kerja dengan menggunakan 2 metode. Metode pertama, kita bisa ekivalensikan terlebih dahulu. Ekivalensikan sehingga menjadi negasi P implikasi Q, Q implikasi R dengan negasi R. Nah, kita coret saja langsung Q-nya. Berarti kita punya negasi P implikasi R dengan negasi R. Simpulannya apa kalau begini? Simpulannya adalah negasi dari negasi P. Atau ini adalah P ya. Nah, jadi simpulannya adalah Saleh akan membuat karamel ya. Saleh akan membuat karamel. Jadi jawabannya adalah alfa ya. Atau kalau kita mau kerjakan dengan menggunakan cara yang kedua juga bisa. Kita bisa kerjakan dengan menggunakan metode silogisme disjungtif. Nah, jadi P atau Q, kemudian Q implikasi R dengan negasi R. Nah, kalau modelnya seperti ini, kita bisa kerja pernyataan kedua dengan ketiga terlebih dahulu. Berarti simpulannya adalah negasi Q, kalau pernyataan kedua dengan ketiga. Kemudian pernyataan pertama kita ikutkan, P atau Q. Nah, kita pahami tadi di bagian silogisme disjungtif bahwa simpulannya ini adalah P. Nah, jadi kita kerja dulu kalimat kedua dengan ketiga dengan menggunakan modus tollens. Oh, sorry, yang ini ya. Kita kerjakan dulu dengan modus tollens, kemudian kita kerjakan lagi dengan menggunakan silogisme disjungtif. Oke, itu untuk soal yang ke-6. Kita bisa kerjakan dengan 2 cara, secara ekivalensi atau dengan menggunakan silogisme disjungtif. Oke, itu untuk soal nomor 6. Kita akan melangkah ke soal selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau foto silahkan. Nah, soal selanjutnya adalah soal terakhir untuk hari ini. Oke, kita akan masuk ke soal yang terakhir untuk sesi saya pada hari ini. Siap-siap, kita akan memasuki soal ke-7 dalam 3, 2, 1. Oke, silahkan dikerjakan sebelum waktunya habis. Hati-hati, kali ini premisnya ada banyak. Dan saya kasih clue sedikit, materinya adalah materi dilema. Dan materi ini selalu keluar di UTBK. Oke, silahkan dikerjakan sebelum waktu habis. Ya, sisa 50 detik kurang lebih. Apabila Hanif main basket, ia tidak pergi ke rumah temannya. Sekali lagi perhatikan kata tidak ya. Hati-hati dengan kata tidak. Jika Hanif tidak ke rumah temannya, ia tidak ikut acara makan-makan. Apa simpulan dari informasi di atas? Oh sorry, ternyata bukan soal dilema ya. Ternyata bukan soal dilema. Ini hanya soal simpulan biasa. Oke, tersisa kurang lebih 30 detik. Sebelum kita bahas, 20 detik. Hati-hati dengan modelnya.
Ikat, tidak ada simpulannya di bawah. Ada ya? Ada. 10 detik terakhir. Oke, time's up. Waktu habis. Sekarang ayo kita bahas ya. Semoga semua sudah punya jawaban untuk soal terakhir kita pada pertemuan hari ini. Apabila Hanif bermain basket, ia tidak pergi ke rumah temannya. Jadi P-nya adalah main basket. Q-nya adalah tidak ke rumah teman. Hati-hati dengan kata tidak, selalu tuliskan kata tidak kalau kita tentukan PQR. Nah, kemudian jika Hanif tidak ke rumah temannya, ia tidak ikut acara makan-makan. Tidak ikut makan-makan. Berarti premis pertama adalah P implikasi Q, kemudian premis kedua adalah Q implikasi R. Simpulannya adalah kita bisa langsung coret saja Q-nya, P implikasi R. Ya, silogisme hipotetik. Cuman kalau kita cari jawabannya, jika main basket, maka dia tidak ikut acara makan-makan. Ternyata jawabannya tidak ada di opsi. Ya. Jawabannya ternyata tidak ada di opsi. Kenapa tidak ada di opsi? Karena kita harus ekivalensikan dulu membentuk negasi P atau R. Ya. Kita harus ekivalensikan terlebih dahulu. Jadi ini adalah soal silogisme hipotetik, cuman kita ekivalensikan. Negasi P atau R, berarti tidak main basket, atau dia R. R-nya adalah tidak ikut makan-makan ya. Jadi tidak main basket atau tidak ikut acara makan-makan. Jawabannya adalah delta ya. Jadi jawabannya adalah delta. Nah, jadi kita sudah lihat bagaimana showcase untuk soal-soal deduktif yang mungkin akan keluar di UTBK dan yang sering keluar di UTBK. Kita sudah lihat bagaimana bentuk disjungsi, kita sudah lihat bagaimana silogisme disjungtif, simpulan-simpulan yang biasa. Kita juga sudah melihat bagaimana kalau soal seperti ini ya, yang melibatkan banyak ekivalensi implikasi. Nah, jadi silahkan teman-teman pelajari kembali catatan yang teman-teman sudah foto tadi pada awal pembelajaran, dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.